Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Aryadi, mengajar di SMA Islam Al Azhar 15 Kalibanteng Semarang. Saat ini sebagai mahasiswa PPG di Universitas Semarang tahap 3 tahun 2022. NIM saya 2203117268 dan nomor daftar ujian 2023112033. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Wabatinan. Semoga sehat kita, sehat walafiat. Nah, semuanya. Oh, ada yang kursi kosong ya? Siapa itu? Enggak Mas Ari. Sakit Pak, Faiz. Serius. Semoga yang dari ini berangkat, yang sakit ya, semoga Allah memberikan kesehatan buat mereka dan kita semuanya. Amin. Semuanya, pagi ini kita akan mulai masuk ke materi selanjutnya. Setelah minggu lalu kita menyelesaikan materi tentang pernikahan. Ya, masih ingat tentang pernikahan? Masih ya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah semuanya, hari ini kita akan masuk pada materi tentang menjadi muslim yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Sebelumnya kita akan mulai materi dulu tentang pernikahan. Mas Papa, apa itu pernikahan? Penyatuan dua insan saling cinta. Itu yang jawab anak muda. Baik, pertanyaan yang sama ke Mbak Keisha. Apa itu pernikahan? Baik, upaya menghindari perzinahan. Jadi nikah itu adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami dan istri untuk mencapai kebahagiaan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Merasa tenang. Mawaddah, setia, warahmah, penuh kasih sayang. Itu adalah tujuan dalam pernikahan. Ada hukum nikah yaitu wajib. Apa maksudnya? Kata ya? Iya, dia sudah punya pekerjaan, dia sudah punya pendapatan, sudah cukup umur, dia tahu ada berbuat zina, maka pernikahan hukumnya adalah wajib, jangan ditunda. Baik, ini adalah materi yang kedua tentang pernikahan. Hari ini kita akan masuk materi tentang menjadi muslim yang bekerja keras dan bertanggung jawab. Kira-kira kalau bicara tentang materi ini, siapa sosok yang wajib kita jadikan referensi dalam bekerja keras? Orang tua dulu. Siapa? Mengapa? Karena dia sangat bekerja keras menjadi pesepak bola profesional. Maka pernah melihat kisahnya? Pernah. Nah, selain itu, seorang muslim siapa tokoh idolanya harusnya? Muhammad. Atau Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad? Karena dia dalam Agama itu ya dia coba. Itu jatuh. Kemudian Tujuan itu tinggal apa ya? jadi Nabi Muhammad seorang yang jatuh, tapi ketika terus semakin dewasa, semangat bekerjanya semakin luar biasa. Sehingga di usia mapannya Rasulullah dikenal sebagai seorang yang gigih dalam bekerja. Baik, ada lagi dalam Al-Quran itu adalah sosok yang namanya Luqman Hakim. Dia adalah sosok yang menjadi referensi kita dalam bekerja keras. Luqman Hakim itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi namanya dicantumkan dalam surat dalam Al-Quran. Ya, ini adalah sebuah istimewa bagi Luqman Hakim
Baik, makanya ketika bekerja nanti kalian nanti ada rambu-rambunya, ada indikatornya. Bekerja yang bagaimana? Yang Allah ridhoi. Bekerja yang seperti apa? Yang Allah ridhoi. Jadi itu tidak selalu bekerja, tapi bekerja dengan penuh tanggung jawab. Baik, sebelum masuk pada materi, kita akan melihat dulu video singkat yang untuk pengantar kegiatan hari ini. Judulnya tentang kaya tanpa harta. Nanti setelah video saya putar selesai, saya minta dua murid memberikan komentar atas alur video yang nanti kita akan lihat. Komentar dari video ini. Dari pagi saya sedang ibadah orang tua masuk banyak ngapain? Sedekah kan? Orang berdoa. Iya saya juga. Saya berdoa. Anak di sini jadi saya. Kalau jadi kita tidak boleh. Enggak boleh. Saya mau berdoa. Orang yang membutuhkan boleh mereka cepat kalau macam-macam saya akan tidak berubah banyak ada lagi referensi. Siapa? Ada orang ini yang berpasangan. Perkataannya cuma 5.000 sekali. Beliau tak punya keluarga, tinggal sendiri. Penghasilannya dipakai untuk hidup sehari-hari, sambil membantu tetangganya. Hidup pada masih pas-pasan. Itu yang saya tanya mas, karena beliau orang sebenarnya nggak apa-apa. Masih dikit sayang, dan bisa kebahagiaan dengan lainnya nanti insya Allah.
Tulisan orang kaya kan? Itu bukan. Orang kaya bukan? Benda itu perlu cuci mas. Mulai dari makanan kita sebelumnya harus amat sama orang sendiri. Penghasilan keluarga yang kecil, sedikit dia harus apa dan beli susu dan makan di anaknya. Pegangan susu ada sedikit, tapi dengan begitu dia masih sisihkan uangnya demi untuk orang lain. Masa tidak ini ya, Ya, masih sama orang kecil, masih kurang bermanfaat. Tolong Pak saya, supaya selalu bersyukur. Katakan saja supaya Allah kasih hikmah yang bisa saya syukuri. Pasti ada uang bukan dari orang itu. Dari ucapan, dari orang kaya. mulai kami mengingat Siapa yang sedekah satu toko sendiri? Bocah. Subhanallah, kamu sedekah. Iya, tapi itu bukan uang aku. Terus uang siapa? Uang ayah. Iya, ini uang ayah. Ayah titip buat dikasih ke orang yang membutuhkan. Ayah mana? Di rumah, ayah ditinggal sama ibu. Tante, tolong ayah dan ayah kan udah selupa. Tolong doain semoga Allah kasih ayah kerjaan biar ayah semangat lagi dan tak nembak biar ibu mau balik lagi sama ayah. Mas, Semua ada yang sedekah. sudah mas. Namanya Mas. Mas, tunggu. Ini mas, mas ini dibantu saya mas. Enggak usah. Tapi mas, bukannya tadi mas. Saya harusnya lebih kuat dari orang-orang yang bekerja ya. Saya masih bisa berusaha. Tapi lihat saya mas. Berusaha masih beda dari saya. Saya masih bisa cari rezeki lain. Tapi mas, Saya mau jadi orang yang mesti antara mesti jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam mas. Baik, tapi awas dulu ya.
Itu tadi yang berkaitan dengan tema kita. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dewa. Yang kedua, silakan Mas Alfi komentari atau video lagi kaitan dengan tema di paroki ini. Itu kita harus Berusaha bekerja ya. karena walaupun kita kayaknya kerja yang paling bawah itu masih ada orang yang berusaha lagi yang masih bisa. Yang penting adalah ikhtiar dan berusaha agar yang kita kerjakan menjadi tanda bahwa kita berbuat sesuatu yang bermanfaat. Baik, karena semuanya kita teruskan untuk pelajaran pagi. Tujuan kita yang pertama adalah, silakan dibaca Mas Papa. Pertama, murid mulai bekerja keras dan bertanggung jawab menurut Islam. Jadi yang pertama adalah kita nanti belajar tentang bagaimana konsep bekerja dalam Islam. Apakah semua pekerja Allah ridhoi? Tidak ya. Yang kedua, Mbak Aisyah dibacakan. Yang kedua. Iya, mengapa diri kita harus bekerja? Nanti kita akan bahas di pembahasan bulan nanti. Yang ketiga, Mas Fadil. Iya, nanti kita akan tampilkan beberapa profesi baik yang lama ataupun yang berkembang saat ini. Karena dari profesi baru di zaman sekarang ya. Yang keempat, Mbak Putri. Ya, bagi seorang muslim bekerja itu adalah identitas untuk menunjukkan tanggung jawab. Baik. Teruskan. Di slide ini ada berbagai macam bentuk pekerjaan, ya, mulai dari driver online, kemudian guru, terus moderator, terus YouTuber dan lain sebagainya. Ini ada beberapa jenis pekerjaan baru yang ada di zaman sekarang. Gak kebayang ketika pertama kali YouTube mengeluarkan aplikasi YouTube, tidak banyak orang yang mengeluarkan pengalamannya adalah video. Tetapi apa hal ini menunjukkan bahwa YouTube itu punya pendapatan yang sangat menggiurkan dengan jumlah subscribernya itu. Apa itu punya pendapatan yang sangat diminati bagi orang. Sehingga sekarang banyak YouTube baru. Ada lagi seorang penulis, ada seorang guru, ada seorang dramawan dan sebagainya. Ini adalah bentuk daripada memahami bahwa profesi itu sangat berkembang pada masa dan zaman yang akan datang. Menjadi penulis misalnya, penulis itu kalau kita lihat hasilnya, ya tulisan biasa. Tapi ternyata banyak penulis yang dia bisa menerima sejahtera dari hasil tulisannya. Hampir semua akademisi itu punya produk tulisan. Anda tahu siapa Sujiwo Tejo? Seniman, ya kan? Apalagi budayawan. Tapi yang kedua seorang penulis. Sekaligus di salah satu koran nasional, dia dapat royalti sekitar 5 juta satu kali menulis. Sebulan dia bisa 5 sampai 10 kali. Bayangkan, dia hanya di rumah nulis itu ternyata punya tanda-tanda. Sehingga yang namanya profesi itu berkembang dengan sesuai dengan zaman ini. Baik, Pak Roger. Kita akan masuk pada materi yang pertama tentang bekerja keras. Kerja, yaitu kegiatan melaksanakan sesuatu dalam bentuk fisik atau non fisik untuk mendapatkan nafkah dan maisha. Andai yang video lagi si bapak tadi yang mau bekerja, maka dia akan tidak menemukan maisha atau nafkah. Apa itu maisha? Apa itu nafkah? Nafkah adalah perolehan atas hasil yang kita kerjakan, namanya adalah maisha. Sedangkan nafkah sesuatu yang merupakan hasil upaya kita dari sisi berapa jumlah rupiah, itu namanya nafkah. Dua, aktivitas yang dilandasi karena keahlian untuk mendapatkan nafkah. Di zaman sekarang tidak semua orang itu yang namanya lomba ijazah.
Ada cerita menarik ketika Elon Musk menceritakan ada seorang profesor dan seorang pekerja dari lulusan SMK digaji sama. Kira-kira pas ya? Profesor, dia guru besar, dan seorang lulusan SMK tapi gajinya sama. Ini pas ya kira-kira? Harusnya enggak, tapi ternyata yang anak SMK punya keahlian, punya skill, sehingga diberikan gaji yang sama atau tapi ini adalah yang boleh kita sekarang karena dia punya kemampuan. Kemudian yang ketiga adalah segala bentuk aktivitas fisik atau non fisik untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan nafkah. Pekerjaan tidak harus secara fisik dilihat banyak orang. Pagi berangkat, sore pulang. Awal bulan berangkat, akhir bulan dia pulang. Dari situ ada pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak menunjukkan dia bekerja, tapi punya aktivitas. Ada seorang siswa di Salatiga karena branding, alumni SMK 1 Salatiga. Kalau menurut tangganya dia tidak pernah bekerja. Kenapa? Tidak pernah keluar rumah. Keluar paling hanya beli apa atau keluar TV. Tapi ketika dihitung pendapatannya menggiurkan. Ternyata dia bekerja via online kepada 6 perusahaan di Singapura. Ini adalah motivasi kita bersama bahwa kerja tidak harus dengan fisik, dia juga dengan non fisik. Ini adalah definisi kerja. Baik, ada dua kewajiban manusia. Satu yaitu ibadah, yang kedua muamalah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah komunikasi antara manusia dengan Allah. Kenapa apa? Sholat, zakat, puasa, haji, dan itu ibadah lain. Itu adalah berdoa. Sedangkan yang kedua adalah muamalah, yaitu antara manusia dan manusia. Apa? Pekerjaan, sekolah, pendidikan, dan seterusnya. Ini adalah juga kewajiban manusia yang wajib imbang atau tawazun. Andai nggak imbang, jomplang atau jomplang, ya tidak akan menemukan pasnya. Jadi kalau orang bekerja, ya juga dengan ibadah, tidak boleh bekerja tanpa ibadah atau sebaliknya. Ada yang bisa di zaman Rasulullah, seorang sahabat sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, dia di masjid, iktikaf, berdoa. Kemudian Rasulullah menegurnya, ya Tuhan, apa yang kau lakukan di sini? Saat itu ya Rasulullah, saya beribadah kepada Allah. Apakah kamu punya keluarga? Punya ya Rasul. Kemudian Rasul menasihati sebaiknya kamu ketika siang hari bekerja, malamnya untuk beribadah dan imbangkan antara bekerja dan beribadah. Itu maka nanti kalau kamu bekerja, pilih pekerjaan yang leluasa kepada karyawannya, pegawainya untuk beribadah. Pagi sholat duha nggak masalah itu. Duhurnya berjamaah, asar berjamaah, sehingga pekerjaan ini akan buat nyaman bagi kita bersama. Ini adalah dua kewajiban yang dimiliki oleh manusia. Ini dari kami tentang bekerja. Ada yang tahu surat apa ini? Mana manusia? Ada dua dalil, ya. Yang atas, faida tudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, yang sudah kapan juz 28 tahu ini? Apa ya? Surat? Bukan? Adalah Setelahnya Al-Jumu'ah, ya, ayat 10. Ini adalah dalil tentang bekerja keras. Yang kedua ada surah Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh atau lainnya. Coba ada yang tahu bagaimana bunyi ayatnya, nilai-nilai ini? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Aduh. ini Pak, jadi yang pertama ini Pak siapa tadi? Itu ya. Ini yang takut info Pak. Ya semua ada. Ini
Ini adalah anyamannya dalam bekerja. Jadi masalah ini seharusnya kita dalam bekerja itu mengedepankan tadi keseimbangan, ya bekerja, ya beribadah, atau sebaliknya, ya beribadah, ya bekerja. Baik. Selanjutnya, tujuan bekerja dalam Islam. Yang pertama adalah terpenuhinya nafkah keluarga. Mau tidak mau sebagai seorang hidup di masyarakat itu harus menunjukkan dia bekerja, walaupun kerjaannya non fisik misalnya, tapi tidak masalah. Apalagi seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki bekerja hukumnya adalah wajib atau fardu ain, jangan sampai tidak bekerja. Ya. Pak, bagaimana perempuan? Apakah belum bekerja? Boleh. Apa alasannya? Iya, ada manusia ya. Untuk apa? Langsung hidup. Tapi pilihan kan, ada orang perempuan yang sudah menikah dan boleh bekerja, tapi ya kita gitu ya. Saya pribadi tidak melarang perempuan bekerja, selama pekerjaan di rumah tangga dikerjakan bersama-sama. Itu prinsipnya. Pertama adalah terpenuhinya nafkah keluarga. Nafkah itu tadi adalah yang didapatkan atas usaha kita, namanya nafkah. Dua adalah menjaga martabat diri. Orang yang bekerja itu martabatnya terjaga. Oh, Mas Papa kerjanya di Indosat, pulangnya setiap sore, gajinya sekian. Kan enak ya? Enak jelas itu. Nah, contohnya maksudnya? Kayak nggak boleh kayak orang sampai yang tahu berapa, tapi orang lain itu tahu dia punya penghasilan, kan pekerjaan nggak boleh tahu. Lain apa yang ketahuan oleh masyarakat? Kalau kita hidup di perumahan sekarang ketahuan, oh si pulang itu kerjanya di sana, di Jakarta, misalnya dia pulangnya seminggu sekali, karena tahu. Karena orang itu kan menghargai dari jerih payahnya. Baik, awalnya seorang yang tak beragama, ketika dia dicoba diberikan data pilihan, dia kadang-kadang sholatnya dulunya nggak jamaah, asalnya nggak sholat, kemudiannya ketinggalan, sehingga Allah takut semua umatnya. Jadi Allah kalau menyangkut nikmat berupa atau tidak, maka jangan sampai kita lengah. Kalau bekerja, ya tetap harus beribadah. Yang keempat adalah mendapatkan pengakuan di masyarakat, gitu kan? Jadi kalau tim itu kerjanya di Telkomsel misalnya gitu. Jadi sekian, punya anak sekian. Ini adalah pekerjaan yang tepat di masyarakat. Jadi kalau orang kerja itu kita ke masyarakat. Bertujuh itu sebagai hasil di matahari kan? Itu tidak satu. Selanjutnya, ini adalah fase atau prioritas utama dalam bekerja. Yang pertama adalah halal, yang kedua baik, dan yang ketiga pagi. Ini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Coba ada yang bisa menerjemahkan? Ya ayyuhan nas, artinya wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, dari yang Allah timpakan di bumi, ditumbuhkan di bumi, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Kemudian wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Itu apa di depan. Ini adalah dalil tentang bekerja mengutamakan aspek halal dan aspek baik yang diperoleh. Lalu semuanya selanjutnya tentang rumus apa itu Pak? Dan ini rumusnya bukan kimia, ya, bukan fisika, tapi rumus tentang mendeteksi hasil kerja kita. HL, bukan HL, pos HL, halal diusahakan dengan cara yang halal, hasilnya halal. Ya, pagi bekerja, niat itu bekerja, dikerjakan dengan cara yang baik, tuntas pekerjaannya, hasilnya kelihatan.
hasilnya halal insyaallah. Yang kedua, halal prosesnya diusahakan dengan cara yang haram, hasilnya haram. Kenapa? Tercampur barang haram walaupun sedikit. Coba pekerjaan apa yang sangat dekat dengan sesuatu yang haram? Yang lain? Produsen alkohol, yang lain itu juga haram. Pinjol, dengan bisa itu sudah wakil haram. Pekerjaan pada umumnya korupsi itu pekerjaan, tapi uang. Jadi semua pekerjaan punya potensi haram. Sebenarnya semua pekerjaan berpotensi halal, tergantung cara mengerjakannya. Caranya baik, diusahakan dengan cara yang baik, maka halal. Yang pertama tadi. Yang ketiga adalah sesuatu yang haram diupayakan dengan cara yang halal. Hasilnya anjing haram, ya. Sembelih pakai bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad menjadi haram karena awalnya sudah haram. Apalagi yang keempat, barang yang haram, usahanya haram, hasilnya pasti haram. Anjing dicuri, disembelih yang haram. Ini adalah rumus dalam mendeteksi sesuatu yang kita peroleh dalam pekerjaan. Sampai di sini Pak. Baik. Insyaallah. Selanjutnya, etika dalam bekerja. Jadi kalau kita bekerja butuh yang namanya aturan. Tidak asal bekerja, tidak asal mengerjakan sesuatu. Yang pertama adalah melandasinya dengan niat ikhlas. Pak, apakah ikhlas itu tidak ada bayarannya? Pak, ikhlas itu ada uangnya kan? Ada harusnya. Ikhlas itu ada bentuk salari. Tidak mungkin tanpa sebuah upaya atau sebuah hasil. Maka jangan sampai memaknai ikhlas itu tanpa hasil, kasihan. Dua adalah mengawali dengan mengakhiri pekerjaan dengan doa. Jangan lupa kalau berangkat pagi, bismillahirrahmanirrahim, sampai di rumah minimal ya, sudah Allah. Ketiga adalah mengutamakan aspek halal. Pekerjaan sekarang banyak, tapi sekarang kalau kita lupa tentang bagaimana yang halal, ya kita akan kasihan kepada keluarga kita. Anak kita nanti makan dari sesuatu yang tidak benar. Maka upayakan yang paling halal secara hukum. Kemudian 3, 4, tidak melaksanakan aktivitas yang mendurukan Allah. Karena mungkin karena tidak mendapatkan rezeki yang banyak, dia tidak kuat pekerjaannya, dia mungkin mencoba dengan perhubungan yang lain, tapi yang dilarang agama, maka itu tidak boleh. Kemudian bersikap proaktif, menyambi pekerjaan yang lain, itu boleh. Yang keenam adalah mengetahui tujuan yang sudah dicapai. Mau ngapain kerja? Jangan sampai tujuan kita hanya berapa rupiahnya, berapa yang kita dapatkan. Di Indonesia itu berapa UMR? 3.200. Di Jakarta itu sekitar 4,8 juta. Jakarta Semarang sekitar 3.20 sekian juga sampai 3 juta. Kalau urusannya hanya berapa rupiah, maka orang Indonesia akan lari ke Malaysia atau ke Singapura. Singapura itu UMR-nya sampai sekitar 22 juta. Pekerja 1 bulan di Singapura itu sedikit juga. Tapi tentu ibadah adalah gaya hidup dan juga di sana lebih mahal. Kemudian tidak menunda pekerjaan. Kalau kita tunda hari ini menumpuk untuk besok pagi, ditunda sampai minggu depan menumpuk untuk minggu yang akan datang. Maka selesaikan hari ini dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah bersinergi dengan lainnya. Tidak boleh bekerja dengan kemampuan secara pribadi. Kerja personal dan kerja tim itu berbeda-beda hasilnya. Kerja individu dan tim itu yang didapatkan akhirnya itu berbeda. Nah, ini adalah etika dalam bekerja. Ini adalah beberapa figur teladan dalam bekerja. Ketika yang kata tentang 1, Nabi Muhammad. Ya, yang kedua adalah Utsman bin Affan, yang ketiga Luqmanul Hakim. Ini adalah orang-orang yang punya kredibilitas dalam bekerja secara baik. Kemudian hikmah bekerja keras. Pertama adalah Allah ampuni dosa-dosa kita.
Bapak kan bekerja, kenapa bisa jatuh dosanya? Bila diniatkan dengan beribadah. Jadi pekerjaan kita jangan sampai kita lupa kewajiban dalam mengembangkan kita kepada Allah lewat ibadah. Yang kedua adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kerjanya lurus, kita kerjanya sesuai dengan aturan, maka Allah pasti ridho. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala jihad. Apa itu jihad? Bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu dengan mendapat ridho Allah, jihad. Yang keempat adalah meraih sukses. Pasti orang yang bekerja punya hak untuk sukses. Yang kelima adalah mendapatkan status baik di masyarakat. Pekerjaannya apapun, kalau dia di masyarakat melakukan pekerjaannya baik, maka orang akan memberikan apresiasi yang bermanfaat. Nanti kalau sudah punya suatu, akan pilih pekerjaannya gajinya sehari 20.000 atau 20 juta. Oke. Kenapa? Ya masuk akal lah itu. Kenapa 20.000 tak cukup? 20.000 seorang pengusaha itu dikali. Ya atas kemarin 20 juta seorang pengedar narkoba bagaimana? Barang, kayaknya sulit pak gitu. Jadi ini sebuah perumpamaan saja. Kalau bekerja tidak serta-merta mana kita inginkan. Baik. Kita masuk tentang tanggung jawab. Ya, ada beberapa slide di sini. Paling kiri atas itu ada upaya untuk menyuap. Ya, kalau ketahuan apa resikonya? KPK. Kanan atas pesta miras. Ya, pesta miras. Kalau ketahuan ya. Yang bawah pengelia. Ya. Kalau dampaknya yang namanya adalah terjadinya bencana. Jadi kalau beberapa yang semangat terjadi banjir, longsor, ada seperti ini. Perumahan tinggal Tembalang itu kan sebenarnya sudah dilarang untuk ditempati perumahan karena nggak ada izin amdal dari pemerintah, tapi dipaksakan bangun perumahan sehingga ya banjir. Baik, ini adalah pembahasan awalnya tentang yang namanya tanggung jawab. Slide ini menunjukkan pesan bahwa kalau kita sudah tahu resikonya, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan yang namanya tanggung jawab yang semua kita. Baik, pertama adalah suatu keadaan untuk mengatur segala sesuatunya. Kita manusia itu punya tanggung jawab logis ya, berupa apa? Sebagai dua hal, sebagai abdullah, seorang hamba kepada Allah, dan sebagai wali para firman, wakilnya manusia di muka bumi yang lain. Apa tugas kita? Selain ibadah tadi itu, menjaga makmurnya bumi. Jangan sampai bumi itu bercerita, oh dulu pernah ada planet yang makmur, bumi namanya, pernah hijau dan seterusnya. Tapi gara-gara manusia nggak bertanggung jawab, menjadi tanah yang gersang. Kemudian yang kedua adalah, seseorang muslim yang murtad tidak akan merasakan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Ingat, perbuatan apapun yang kita perbuat akan ada balasan dan tanggung jawabnya. Sekecil apapun itu. Ini adalah definisi awal tentang tanggung jawab. Ini dalil nakli tentang tanggung jawab. Ada sudah pernah apa kayak ini? Surat ayat 65. Silakan dibaca Fatai. Ya, artinya iya, nanti di akhirat tidak mulut kita yang menjawab atas yang kita perbuat, tapi tangan kita dan kaki kita menjawab selama kita, sehingga tidak ada yang bisa berbohong kecuali Allah menentukan dengan keridhaan. Artinya gini, yang kita perbuat apapun itu tercatat oleh malaikat, apapun itu, baik atau punya
huruf C matanya dengan cara yang baik dengan komunikasi dengan keluarga dan suami. Ini adalah kewajiban tentang tanggung jawab. Selanjutnya ada macam-macam tanggung jawab. Pertama adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya lewat ibadah. Tidak mungkin seorang manusia tanpa ibadah oleh seorang muslim, maka beribadah adalah bukti tanggung jawab kepada Allah yang pertama. Dua, kepada diri sendiri. Kita manusia itu punya akal. Kalau tidak dikembangkan lewat tanggung jawab lewat belajar, maka akan menjadi kebuntuan. Belajar adalah tanggung jawab sendiri. Di mana saja itu? Di sekolah, jadi materi taklim, di rumah, di masyarakat, kita ikuti menanam pemahaman kita sebagai tanggung jawab kepada diri sendiri. Kemudian kepada keluarga. Nantinya kita punya keluarga, ya. Kita punya keluarga yang utuh. Maka anak kita, suami kita, istri kita adalah tanggung jawab kita bersama. Kita akan mereka dalam kebaikan. Yang keempat adalah kepada masyarakat. Kita tidak mungkin sebagai manusia sosial secara mandiri, hidupnya tangan sendiri tidak mungkin. Jadi kita di masyarakat ya punya tetangga, punya ketua RT, punya ketua RW dan seterusnya. Kita harus tahu kalau di kampung sana ada kerja bakti, ya kita ikuti walaupun secara berkala. Ini adalah tanggung jawab kepada masyarakat. Kepada negara, ya kita wujudkan sebagai masyarakat yang taat kepada aturan negara, daya paksa dan seterusnya. Ini adalah untuk kewajiban tanggung jawab kepada negara. Baik, ini hikmahnya. Hikmah kalau kita punya tanggung jawab. Yang pertama adalah Allah mencintai. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan diri kepada orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan kasih sayang sama manusia. Dan yang keempat adalah memiliki sikap amanah. Maka penting bagi seorang muslim memiliki sikap tanggung jawab. Tapi kalau semuanya kita akan mengerjakan tentang hari ini. Nanti akan paling tentukan 4 kelompok saja untuk mengerjakan beberapa problematika dalam pekerjaan dan meminta solusi. Silakan mulai dari Mas Raihan, sebutkan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, silakan. Satu lagi. 1. Alvin. 5. Pas ya, ada 3 kelompok, ada 4 kelompok. Ada 5 kelompok, silakan mulai bisa mengerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 Mas Raihan, yang tadi cukup 1 dengan Mas Raihan. Yang kedua dengan Mas Adi. Dan yang ketiga dengan Mas Ridho. Yang kelompok 4 dengan Mbak Daipa. Yang 5 dengan Pak Raya. Sudah selesai ya? Jadi, oh problem berapa? Tentang apa? Pekerjaan baru ya? Problem berapa? 4 tentang? Yang penting kita bahas ya. Silakan. Kita beri presentasi. Boleh. Boleh, tambah banyak.
tadi? Tadi kelompok 3, Ridho, kelompok 4. Yang mana yang waktu siapa? Desa ya? Kelompok 5 yang waktu siapa? Baik, silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah, silakan masing-masing yang menjadi delegasi kelompok bisa ke depan. Silakan Mas Auki, Mas Adi, Mas Ridho, Mas Papa dan Mbak Kaisa. Silakan ke depan sesuai dengan urutan kelompoknya. Silakan Kaisa, Adi, Auki dan Mas Papa. Kelompok 1 ini, kelompok 2, Adi silakan ini. Nanti ketika kelompok menyampaikan hasilnya, kelompoknya boleh menyaga, boleh menambahkan atau boleh memberi komentar. Oke, sudah? Oh, 2. Silakan kelompok 1 dibacakan problematikanya kemudian solusinya. Saat ini banyak pekerjaan baru yang menawarkan satu yang berbeda. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim? Iya, sampaikan teman-teman Solusinya adalah seorang muslim yaitu mengutamakan untuk memprioritaskan pekerjaan yang halal dan baik serta tidak membahayakan serta menghindarinya dengan Iya, jadi kelompok 1 punya jawaban ketika pekerjaan sekarang semakin banyak, jawabannya adalah tetap mengutamakan aspek halal dan baik. Sepakat? Ada sanggahan? Ya, Cukup ya? Pak. Saya bawahnya? Enggak, baik. Adik, Nomor 2, protokol adalah sesuatu ada dalam pekerjaan. Ada bagaimana saya sebenarnya menghadirkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. iya, yang bagaimana di? Di sini contohnya adalah yang paling penting yaitu pekerjaan yang halal, utamanya yaitu pekerjaan yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Sehingga mungkin kita bisa mencari pekerjaan yang jelas asal usulnya, mungkin pekerjaan ini sudah berada di bawah mereka. Oke, baik. Kelompok 3, silakan. Dalam bekerja hendaknya mengedepankan prinsip bertanggung jawab, berikan pendapat juga prinsip dan toleransi dengan persungguhan. Jadi solusinya ya kita harus bekerja secara bersungguh-sungguh, kalau enggak nanti akan kehilangan rasa tanggung jawab dan nanti akan sia-sia. Iya, kalau kita lalai dalam pekerjaan, kita kehilangan pekerjaan dan juga dari sia-sia. Kelompok 4, silakan. Direktur Utama PO Haryanto dipecat oleh owner PO Haryanto yang merupakan ayah kandung karena mengenai problematika tersebut yang berkaitan dengan tanggung jawab. Iya. Menurut saya ayahnya sudah jelas karena bersikap profesional walaupun anak sendiri, tetapi sanksi tetap sama. Iya, pekerjaan ya pekerjaan, anak ya anak. Ketika anak salah di rumah tangga, tegur. Ketika pekerjaan, boleh dikerti memecahkan ada masalah. Yang penting profesional, pekerjaan ya pekerjaan, rumah tangga ya rumah tangga. Baik, masalah silakan. Siap. Sebuah perumahan tertimpa banjir besar, kemudian warga meminta pengembang merelokasi ke tempat yang lebih memadai. Namun pengembang menolak dengan alasan akan sulit sudah selesai. Solusinya adalah seharusnya akad harus diperjelas lagi, kayak dari sanksi dan segala macam. Dan pengembang sebelum membangun perumahan harus survei lahan dan analisis resiko bencana yang mungkin akan terjadi. Baik, terima kasih semua kelompok, boleh kembali ke pertanyaan masing-masing. Seperti kelompoknya masing-masing, seperti tempatnya sama di kelompoknya masing-masing. Baik, aku semuanya, ini pembahasan tentang tanggung jawab dan bekerja keras. Dipukasi dengan tadi diskusi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, apakah masih ada orang zuhud di zaman sekarang? Apa itu zuhud? Mengutamakan akhirat dengan tetap bekerja dengan dunia, itu namanya zuhud. Apakah masih ada? Masih ya. Semua nabi, semua rasul, semua pengusaha muslim mereka pasti zuhud, karena mereka
selain bekerja juga mengedepankan yang namanya ibadah. Siapa yang kira-kira kita jadikan referensi zuhud? Ya Rasulullah, para sahabat, itu mereka orang-orang yang sukses dunianya dan juga akhirat. Masya Allah. Aneh ya? Dan sampai kita hanya mengejar dunia saja, tidak sampai akhirat. Bahkan kalau kita fokus pada dunia, akhirat akan hilang. Sehingga kalau kita saatnya bekerja, ya kerja dulu. Ketika saatnya kita ada kesempatan untuk sholat berjamaah, ketika kita punya kesempatan untuk bersedekah, gunakan kesempatan itu. Sehingga bekerja itu penting, beribadah juga penting. Akhirat itu selamanya, ya, dunia hanya sementara. Ada yang lain? Pak, Silakan. apa semua yang dilakukan bakal dipertanggungjawabkan? Iya. Apakah semua yang kita perbuat ada pertanggungjawabannya? Ada. Apa buktinya? Di akhirat, Pak. Ada yang dunia. Kita punya akal. Semua yang kita perbuat ada titik tanggung jawabnya. Ibadah ataupun muamalah, maka berhati-hati dalam bertindak. Segala sesuatu akan ada bentuk risiko dan tanggung jawab. Namun semuanya kesimpulan kan? Satu putra, satu putri. Silakan Mbak Anin satu dan Mas Padin. Silakan Mbak Putri, Mbak Anin. Kesimpulan kegiatan pagi ini. Apa tentang materi ini? Kesimpulan. Materi ini. Iya, materi ini. Kesimpulannya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dan kita juga harus Berusaha dan ingat akan ada tanggung jawab. Baik, Padin ya. Kita harus mencontoh Rasulullah dengan biasa. Benar. Baik. Satu kalimat kesimpulannya bahwa pekerjaan yang kita pilih nantinya harusnya berdampak baik dalam kita melaksanakan ibadah ataupun amal. Sepakat? Amin. Ya, baik. Tugasnya sudah paling kirim di langsung nanti dikerjakan sesuai dengan ketentuan jadwal ya. Nanti sore akan pakai koreksi. Terima kasih. Kita kembali minggu depan dengan tema tentang Islam pertimbangannya di berbagai belahan dunia. Tolong dibaca ada referensi. Pertemuan minggu depan kita akan masuk pada materi tentang Islam di berbagai belahan dunia. Terima kasih untuk hari ini. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.